Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Amin Rais dengan percaya diri ingin menggerakkan people power. Apakah Pak Amin masih punya power? Tuh pertanyaannya. Kita lihat Bapak Amin Rais. Saya mengatakan sudah tinggi waktunya ya, kita di setiap masjid menjelang subuh, setelah subuh, menjelang zuhur, setelah zuhur, bukan dalam adzan atau qomat, itu haram ya. Jadi kita perlu gandengkan bahwa hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah itu sudah baku ya. Tapi untuk berjuang ini kita mengajak bangsa Indonesia khususnya umat Islam itu dengan hayya 'alal jihad. Hayya 'alal jihad. Oh, seperti yang digaungkan kemarin itu. Muridnya Bahar Smith itu. Hayya 'alal jihad. Waduh, Mbak Amin. Kalau jihad sudah menembus hati kita, maka kita insya Allah dengan enteng ya, tidak takut mati, tidak takut bui, sudah enteng sekali ya. Yang kita hadapi ini kan apa kecil ya. Manusia itu cuma debunya debu dibandingkan Allah Rabbun Nas, Rabbus Samawati wal Ardh, Rabbul Alamin ya. Jadi ini kita berjihad sambil yang gembira. Adapun kapan sudah kita mulai awalnya ini langkah-langkah yang konstitusional dan dijamin oleh Undang-Undang Dasar ya. Kita mulai ya. Jadi saudaraku, tidak ada sedikit pun alasan untuk meledakkan people power ya. Ini saya punya buku ya, Jokowi People Power. Jangan-jangan Mbak Amin ini mau jualan buku ini. Ya, jangan-jangan Mbak Amin ini mau jualan buku ini. Wah, kalau mau people power, apakah beliau masih punya kekuatan? Itu pertanyaannya. Lanjut. Jadi kalau mereka menang dengan people power, mengapa kita tidak boleh ya? Jadi people itu syah menurut Undang-Undang Dasar, menurut demokrasi, menurut konstitusi kita ya. Nah, jadi sekarang kita agendakan bagaimana pertama menghilangkan penyakit takut. Yes. Ganteng nggak pakai peci? Biar kayak kakek yang di belakang. Tuh, yang heboh banget, people power sama orang-orang yang nggak jelas tuh di perkumpulannya dia. Aduh, nggak usah repot-repot kek. Tahun depan Pak Jokowi juga udah turun. Ngapain lagi repot? Pakai people power sampai pengen ngacak-ngacak Solo. Mending di rumah kakek istirahat, ngasuh cucu, banyak-banyak ibadah kek. Udah tua, ya. Bener. Apa kata Gus Dur? Bapak atau kakek yang satu ini bakal jadi sampah politik. Kejadian. Aduh, kek. Udah ya, people powernya udah ya. Mending Power Ranger nonton sama cucu. Bener. Mending Mbak Amin Rais people powernya dengan cucunya main Power Rangers begitu kan. Malah itu seru kan. Dah. Lagi-lagi kakek Amin Rais menyuarakan, meneriakkan akan bikin gerakan people power untuk melengsarkan Presiden Joko Widodo. Waduh, udah tua bukannya pensiun. Udahlah kek, daripada kau capek-capek demo-demo, mendingan kau tidur ya kan, nikmati masa pensiunmu daripada berkoar-koar kayak Sangkuni ya kan. Udah. Mari kita. Kayak apa? Keluar-keluar seperti apa? Sengguni. Kita cek videonya. Yang sudah kita coba di Dodot ya. Ini orang Solo yang mula-mula seperti berikan harapan ya. Tapi lama-lama menjadi makin mendung, makin gelap, dan mungkin memang perlu dilengserkan ya. Jadi para teman polisi, para NK yang di sini laporkan ke Pak Jokowi di Kartopura kita sudah bersepakat, insya Allah akan menggelar people power. Dan kita bilang nanti people power yang tidak usah Kita tunggu people powernya kapan. Kita tunggu, rakyat menunggu bagaimana aksinya people power yang kalian gaung-gaungkan ini seperti apa. Meneteskan darah. Pun itu oleh seorang presiden, kalau memang brengsek dan busuk ya mari. Men. Ingat, usia Anda itu sudah tua. Sudah saatnya bertobat. Janganlah menjadi provokator di negeri sendiri.
dikit-dikit mau melengsarkan presiden. Yang sebenarnya busuk dan brengsek itu ya Anda itu sendiri. Jangan memprovokasi orang-orang untuk melengsarkan presiden. Rakyat itu sudah muak melihat Anda itu. Menjadi ketua MPR ada Anda itu tidak ada prestasi apa-apa. Kok mau melengsarkan presiden yang dipilih rakyat dengan sah? Oke? Kan bendera perang Amin Rais ajak umat lengsarkan Jokowi, mantan ketua MPR kembali. Kibarkan bendera perang, Bapak Amin Rais ajak umat untuk lengsarkan Bapak Insinyur Joko Widodo. Gak bisa Mbak, terlalu banyak yang mencintai Bapak Presiden Insinyur Joko Widodo. Ya, aduh, bagaimana ya? Ya, beginilah yang namanya manusia ya, seperti ini memang. Ya, udah sempat kenyang, ya kan? Sebenarnya udah berkali-kali dibilang ya, apalagi yang kita cari? Kita hidup di dunia itu beramal, ya kan? Jangan menebar kebencian, tidak boleh. Rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke hari ini udah pada cerdas Mbak, udah tahu Mbah itu siapa. Ingat Mbah, ya kita itu tidak kekal di dunia, ya. Oke Mbah ya, semoga Mbah cepat sadar. Benar apa yang dikatakan oleh abangnya tadi, rakyat itu sudah cerdas. Lagian juga saya pikir sekali lagi Mbah Amin ini sudah nggak punya kekuatan apapun, powernya nggak ada, tapi dia masih merasa mempunyai kekuatan. Seperti pada saat reformasi, pada saat Soeharto digulingkan gitu, dia merasa masih punya kekuatan, padahal nggak ada sama sekali. Bendera perang Amin Rais ajak umat lengsarkan Jokowi, mantan ketua MPR kembali. Bapak Amin Rais bersama para kelompoknya mengatakan akan melengsarkan Presiden Jokowi. Mereka berkata, Bapak Presiden Joko Widodo dilantik pada tanggal 20 Oktober, maka tanggal 20 Oktober nanti Jokowi lengser. Mereka mengatakan seperti itu. Menggunakan jurus people power yang dari dulu nggak ada hasilnya. Nggak ada hasilnya. Mana buktinya? Saya cuma mau minta kepada Pak Amin Rais, buktikan. Jika bisa, alhamdulillah. Jika tidak bisa, lebih alhamdulillah dari saya untuk Bapak. Pak Amin Rais, sudahlah Pak. Bapak selalu berpidato membawa-bawa agama, mengatasnamakan agama, selalu agama, dalil ayat, kitabnya bukan cuma kitab Al-Qur'an doang, tapi Taurat, Injil juga Bapak sebut, Bapak bawa kitab, bawa agama, Bapak bawa itu. Sekarang saya gini aja Pak ya, nggak usah banyak-banyak ngomong sebenarnya. Saya juga sebenarnya capek ngurusin Bapak yang dari dulu berusaha melengsarkan Pak Jokowi sampai sekarang nggak pernah terjadi. Kita nggak pernah sukses. Selalu mengatasnamakan agama gitu. Sekarang lebih baik balikan ke diri Bapak agama itu, sampaikan ke hati Bapak. Oh ya, saya ini sudah tua. Saya ini seharusnya lebih mendekatkan diri lagi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan ikut andil, ikut campur dalam politik. Gitu loh Pak ya. Saya cuma pesan itu aja Pak. Coba lunakkan hati kembali. Ingat bahwasanya orang itu ketika umur 40 tahun ke atas, ya 40 tahun ke atas, kalau dia belum juga bertobat, belum irji' ilallah, itu bahaya Pak. Tuh diceramai malan. Nah makanya sekali lagi saya pesan, ingat usia, ingat umur, udah Bapak fokus aja dengan ibadah Bapak. Jangan membawa ayat, membawa dalil demi kepentingan politik Bapak gitu. Bapak sudah usianya sudah Masya Allah gitu. Jadi Bapak lebih baik fokus dengan ibadah. Terima kasih Pak Amin Rais. Salam sehat, salam sejahtera, salam waras, salam NKRI, merdeka. Assalamualaikum. Kan bendera perang Amin Rais ajak umat lengsarkan Jokowi, mantan ketua MPR kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kepada saudara Amin Rais ya. Amin Rais paling goblok seluruh bangsa Indonesia ini ya. Masyarakat di mana mau dengan cakap Anda? Bukan sekadar 50 kali, 100 kali, 1000 kali mengatakan pembohongmu itu, dustamu itu. Ya. Jangan bawa kelicikan seperti belut ya untuk masyarakat Indonesia ini, untuk kepentingan diri Anda. Caramu seperti ikan belut. Juga prinsipmu seperti ikan belut. Makan ikan belut. Ikan belut itu pasti licin. Dipegang licin, dipegang licin. Kalau licin ya dipukul aja, digebuk aja. Ya. Sesama jenis, makan saudara sendiri. Ya, itulah prinsip Amin Rais. Saya sebagai masyarakat, pemikiran yang baik, mungkin tidak akan ikut kata-kata Anda. Mungkin sekedar gerombolan ya. Kader-kader Amin Rais lah setuju cara ini, karena ini bukan kebaikan untuk Indonesia, ini merusakkan bangsa Indonesia.
Demokrasi ini kan untuk persatuan Republik Indonesia, ya, bukan demokrasi pecah belah di antara masyarakat Indonesia. Anda tahu politik, tapi kalian bodoh dalam politik. Nah, kalau politik itu pakai yang akal sehat, jangan pakai akal yang kotor. Pakai hati yang bersih, jangan pakai hati yang busuk. Ini cara Amin Rais. Amin Rais. Amin Rais. Ajal hampir mendekati kita, umur kita sudah tua. Ya. Istighfar. Jangan menaburkan narasi-narasi kebencian kepada pemerintah, kebencian kepada Pak Jokowi cara individu Anda. Anda membenci Pak Jokowi Dodo, Anda libatkan seluruh masyarakat Indonesia untuk mengikut cara Anda. Itu ajaran sesat, ya, ajaran sesat bagi kami. Karena Anda apa-apa tidak ada apa-apanya dalam Indonesia ini. Hanya peribut, pengacau, perusak, ya, pembohong, pendusta, menabuk hoax segala macam. Ini cara Amin Rais, ya. Amin Rais punya otak yang kotor, tidak pernah ada sedikit pun bersih otaknya. Begitu juga hatinya, tidak pernah ada setitik pun air yang jernih dalam hatinya. Semuanya air busuk dalam hatinya. Karena apa? Kita sebagai masyarakat Indonesia janganlah mendengari kata-kata orang seperti ini, ya, seperti ikan belut, licin, sulit untuk dipercaya. Bukan satu kali, dua kali pembohongannya, berjutaan kali pembohongnya. Dari awal umurnya 10 tahun hingga sampai mau mampus masih lagi membohong untuk kepentingan dirinya. Saya bukan kata benci dengan Anda, tapi cara Anda melalui batas, melebihi batas. Kesabaran sebagai masyarakat mencintai kemakmuran, kedamaian, paling benci di antara Anda. Anda ingin mendombakan di antara masyarakat Indonesia yang ada di Indonesia ini. Anda berapa partai sudah kau buat mengikuti politik. Sekarang Anda bina partai umat. Lalu menggunakan cara agama Islam untuk kepentingan diri Anda. Membawa-bawa nama masyarakat untuk kepentingan diri Anda. Masyarakat yang mana percaya dengan Anda? Hah? Masyarakat yang mana ikut cara bicara Anda itu? Kalau sudah tua jangan ikut cara nyanyo. Sudah nyanyo udah tidur aja di kasur sana. Ya. Uruslah cucu, ya, anak dan istri kita. Jangan ikut politik. Karena kita ini sudah tua, tidak lama lagi dijemput oleh maut. Ya, banyaklah amal. Saya nasihat Pak Amin Rais lah, ya. Sadarlah. Udah tua tak payah ikut politik. Udah mau masuk tanah pun, ya. Kita sebagai bangsa Indonesia ini, bagi yang terbuka pikirannya, secara sehat, mungkin tidak akan percaya kata-kata Anda itu, mungkin tidak akan ikut. Tapi bagi kader-kader Anda dan gerombol-gerombolan Anda, gerombol-gerombolan kadrun, memang suka itu cara begitu. Katanya demokrasi, itu bukan demokrasi namanya, itu demo penuh dendam dan benci. Ya, demokrasi itu untuk kemakmuran, untuk persatuan Indonesia ini. Bukan demokrasi itu untuk pecah belah di antara masyarakat, mengajak masyarakat benci kepada pemerintah, mengajak masyarakat untuk unjuk rasa menurunkan jawatan-jawatan yang disahkan oleh masyarakat semuanya. Apakah Anda siapa? Anda ahli ulama, nabi, Tuhan. Kalau iblis juga, ya. Memang kuat godaan daripada iblis, daripada manusia biasa. Makanya sadarlah diri itu, ya. Saya mohon maaf banyak-banyak kepada saudara Amin Rais. Memang kritik saya gitu. Karena cara Anda melebihi batas, ya. Melebihi batas dalam demokrasi itu sendiri. Banyak kuncu-kuncu Anda, ya. Kader-kader Anda tidak kenal itu apa demokrasi. Untuk apa itu demokrasi? Untuk apa masyarakat boleh bersuara? Protes, kritik kepada pemerintah. Apa yang harus kita kritik? Apa yang harus kita protes? Apa yang harus kita tunjukkan demokrasi itu untuk kepentingan bangsa dan negara? Anda memang ada ijazah sekolah tinggi, tapi tidak ada guna-gunanya. Karena pikiran Anda buntu, karena penuh dengan dendam dan benci. Karena Anda dari dulu tidak pernah mendapatkan jawatan kedudukan di pemerintah. Makanya Anda dendam, sampai akhir hayatmu masih rasa dendam kepada pemerintah, kepada masyarakat. Kenapa saya katakan? Karena Anda ingin pecah belah masyarakat yang ada di Indonesia ini. Cara Anda mengajar dengan sesatan, mengajar masyarakat dengan jauh daripada kebenaran, untuk membenci seorang tak bersalah. Apakah itu ajaran kamu? Kau orang tua sebagai panduan untuk pemuda-pemudi, ya, seluruh rakyat Indonesia ini jangan jadi goblok, ya. Macam bagaimana orang mau dengar apa-apa kata Anda kalau Anda beratus kali pembohong dan penipumu itu, kata dustamu itu. Janjimu dulu, ya, janjimu dulu, aku masih ingat di permukaan HP dan media mengatakan kalau Jokowi dulu menang, saya akan jalan kaki dari Bandung sampai ke Jogja sampai ke Jakarta. Mana? Takutlah, ya, dengan Tuhan. Berani atas kebenaran, jangan berani atas benci dan dendam. Makanya binasa kita. Orang tidak suka kalau orang selalu menabur fitnah dan hoax, menaburkan kata-kata benci kepada pemerintah yang ada. Kita masyarakat tidak pernah ikut politik, tapi kalau politik seperti Anda cara kotor, kami sebagai masyarakat lebih kotor daripada politik Anda, ya. Jangan pecah belah di antara masyarakat Indonesia yang ada. Apapun alasannya, apapun ciri-cirinya, apapun bentuknya, siapa saja calon presiden, masing-masing punya pilihan. Jangan dipaksa. Kau bukan Tuhan mau kehendakkan sesuatu untuk kepentingan masyarakat Indonesia ini. Anda siapa? Memang Anda orang Islam,
Tapi Islam dari mana? Tunjukkanlah akidah, syariat, moral yang baik kepada masyarakat. Bukan moral yang paling jelek. Sudah tua itu terus kerjaan tidak ada lain. Bicara turunan Joko Widodo, sekedar kepentingan masyarakat. Kebenarannya apa? Apakah Anda pernah raung itu di kawasan Jakarta itu? 260 lurah itu pernah ke sana sini ke rumahnya untuk melihat keadaan bagaimana masyarakat kehidupannya. Tidak pernah kan? Kenapa Anda mewakili masyarakat? Siapa Anda? Siapa suruh Anda mewakili kami sebagai masyarakat untuk bicarakan tidak ada fakta dan bukti menunjukkan kamu itu benar apa yang kau omongkan? Sangat goblok orang seperti ini, menyesatkan masyarakat, menyusahkan bangsa Indonesia ini, merusakkan persatuan Republik Indonesia. Sumbat saja dalam penjara orang seperti ini tanpa dibicara kebenarannya. Semua perbuatannya itu merusakkan semua bangsa Indonesia ini. Orang bodoh saja itu, masyarakat Indonesia yang paling goblok itu menjadi kader-kader Anda, menjadi relawan Anda, pendukung Anda, itu orang paling goblok seluruh Indonesia ini. Karena cara Anda tidak ada kebenarannya. Semua merusak, pecah belah di antara satu sama lain. Sekali lagi saya minta maaf banyak-banyak kepada Amin Rais. Istighfarlah. Sadarilah diri itu mau dekat dengan lubang tanah sudah, ya. Salah daripada saya. Pikirlah yang waras. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rakyat itu sudah sangat cerdas, sekali lagi rakyat sudah sangat cerdas. Tidak bisa dibandingkan rakyat pada zaman reformasi dengan zaman sekarang. Sekali lagi, bahwa Pak Amin Rais merasa masih mempunyai power, kekuatan seperti yang beliau lakukan pada saat itu. Nggak bisa. Atau jangan-jangan sekali lagi Pak Amin Rais itu memang mau jualan buku. Jualan buku People Power. Kita tunggu People Power-nya seperti apa. Ya, kita tunggu sama-sama. Apakah berhasil atau enggak? Terima kasih. Salam waras. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.